Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Sofi. Hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam sumber energi dan energi alternatif. Tujuan pembelajaran hari ini supaya Ananda dapat mengidentifikasi macam-macam sumber energi dan dapat mengetahui energi alternatif apa saja yang ada di Indonesia. Tahukah kamu, matahari, air mengalir, panas bumi, dan angin merupakan sumber energi yang melimpah di Indonesia. Manusia memerlukan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Berikut macam-macam energi yang biasa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada energi cahaya, yang kedua energi panas, ketiga energi gerak, keempat energi bunyi, kelima energi kimia, dan yang terakhir energi listrik. Yang pertama kita bahas yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang membuat kita dapat melihat. Kebayangkan kalau mati lampu kita nggak bisa melihat, makanya energi cahaya ini merupakan energi yang membuat kita dapat melihat. Sumber energi cahaya di bumi adalah matahari. Bumi menjadi terang pada siang hari karena adanya cahaya matahari. Ketika malam hari, kita mendapatkan cahaya dari sinar lampu, lilin, dan lentera. Cahaya matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Dan yang kedua ada energi panas. Energi panas dan energi cahaya biasanya dihasilkan bersamaan. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Tadi ya sumber energi cahaya juga sama matahari. Sumber panas juga dapat diperoleh dari alat elektronik seperti oven, penanak nasi, dan solder. Manfaat energi panas dari matahari yaitu dapat menghangatkan udara di bumi, mengeringkan pakaian basah, mengeringkan gabah, ikan asin, kopi, dan kerupuk. Selanjutnya ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak adalah angin, air yang mengalir, dan berbagai peralatan elektronik seperti kipas angin. Nah, manfaat energi gerak juga dari angin dan air itu berguna untuk menggerakkan perahu layar, menggerakkan kincir air, kincir angin, menggiling jagung atau memompa air, serta dapat membangkitkan listrik. Yang keempat ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran benda yang menyebabkan udara di sekitar benda ikut bergetar sehingga terciptalah bunyi. Berbagai alat musik merupakan sumber energi bunyi seperti gitar dan suling. Manfaat energi bunyi juga bisa berfungsi sebagai menghasilkan musik yang menghibur dan kita sebagai manusia dapat saling berkomunikasi. Yang kelima ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna di dalam tubuh sehingga menghasilkan energi. Energi kimia terdapat juga dalam bentuk aki, baterai, dan minyak tanah. Bahan kimia dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik sebagai sumber energi seperti pada jam, remote TV, dan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang serbaguna karena dapat berbagai peralatan elektronik bekerja. Melalui peralatan elektronik tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi lain. Misalkan kita menggunakan setrika, itu kan dicolok ya dari stop kontak, itu berarti dari listrik. Listrik diubah menjadi panas, istrikaannya menjadi panas. Terus kemudian contoh lainnya kipas angin. Kipas angin kita nyalain dicolokin juga sama lewat listrik gitu ya. Langsung berubah menjadi energi gerak. Dan selain menjadi energi gerak ada energi bunyinya ya karena kipas angin suka ada suaranya. Ternyata sebagian besar energi yang dipakai berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara yang disebut dengan bahan bakar fosil.
ketersediaan bahan bakar fosil ini itu terbatas. Jadi jika suatu saat habis gitu ya, maka akan terjadi kelangkaan energi yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut gitu ya, kelangkaan energi, maka perlu dicari sumber-sumber energi lain atau sumber-sumber alternatif lain gitu ya, yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi sumber energi alternatif di Indonesia. Sifat sumber energi alternatif yang pertama dapat diperbaharui, yang kedua tidak cepat habis, dan yang ketiga tidak mencemari lingkungan. Nah, ini merupakan sumber energi alternatif. Yang pertama ada matahari, air, angin, panas bumi, biofuel, biomasa, dan gelombang laut. Yang pertama ada matahari. Energi matahari atau energi surya merupakan energi alternatif yang bersumber dari cahaya dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat panel surya. Nah, ini gambar alat panel suryanya akan berfungsi jika ada cahaya matahari. Nah, ini biasanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang kedua ada air. Sumber air adalah salah satu energi alternatif yang menggantikan bahan bakar fosil paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang memiliki air mengalir. Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik di dunia ini dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, tadi ya kalau misalkan matahari itu pembangkit listrik tenaga surya PLTS, kalau ini PLTA pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga ada angin. Energi gerak angin adalah sumber energi alternatif yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin atau turbin angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Nah, ini biasanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB. Dan yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi adalah sumber energi alternatif berupa termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempengan tektonik. Nah, ini biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Dan yang kelima ada biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi alternatif berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel ini yaitu tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti tanaman jarak, gangga, dan kelapa sawit. Yang keenam ada biomasa. Biomasa adalah jenis energi alternatif yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau yang belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Dan yang terakhir ada gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi alternatif yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudera berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Namun sayangnya masih dalam proses pengembangan di Indonesia. Sekian materi hari ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.